Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku ND HKBP nomor 320 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Selasa 29 September 2020 dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 16 mengatakan, "Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aidang rodi saliling-lilingna au mabadai, jala idang totong au mangarimasi, atik tung madate maun toddina siat jolokku, dohot roha akka nahujadihoni." Demikian firman Tuhan. Seorang teman, ayah muda, memperlihatkan sepenggal kalimat catatan di handphonenya kepada saya, di mana dia mengajak temannya, juga seorang ayah muda milenial yang cukup berhasil dalam usahanya, untuk mengunjungi sesama teman mereka yang mengalami kecelakaan kerja. Namun temannya tersebut menolak karena alasan kesibukan bisnis yang luar biasa, dan kemudian berkata, "Buat apa saya menemuinya? Tidak ada gunanya saya memperhatikan orang lain." Itulah yang dituliskan oleh bapak muda tersebut dalam catatan handphonenya. Kemudian bapak muda tersebut menuliskan, "Syukurlah Allah yang Maha Kuasa tidak seperti kawan saya ini. Dia masih sudi memperhatikan manusia." Saudara-saudara, tidakkah Anda bergembira karena Tuhan masih sudi memperhatikan manusia? Bahkan sesungguhnya Bapa Sorgawi kita memperhatikan semua ciptaannya. Kefasikan orang Israel merasuki seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka tidak memedulikan orang benar binasa. Mereka pun melakukan sihir, jinah,
dan dusta. Mereka menyembah berhala Molok, dewa Baal orang Amon, yang dalam menyembah kepadanya mereka mempersembahkan seorang anak. Dalam kefasikan seperti itu, mereka berpikir bahwa mereka mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Tetapi kenyataannya justru mereka hancur, binasa, ditinggalkan oleh Tuhan. Tentulah tidak ada ciptaan Allah yang dapat selamat jika murka Tuhan berkelanjutan tanpa akhir. Syukurlah kemarahan Allah hanya untuk waktu yang terbatas. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Yesaya pasal 54 ayat 7. Firman Tuhan renungan harian ini mengajak kita memperkembangkan penghargaan yang dalam akan kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Dalam keadaan inilah Tuhan menunjukkan kasih sayangnya yang begitu besar. Dia menyatakan bahwa murkanya tidak untuk selama-lamanya. Dia akan menyembuhkan, memulihkan, menuntun umatnya kembali kepadanya menjadi kemuliaan namanya. Saudara-saudara, manusia sering sekali melupakan Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Jalan yang manusia pilih sering justru melakukan hal-hal yang merusak dirinya sendiri dan merusak sesamanya dan ciptaan lainnya. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Itu membawa kepada kehancuran manusia. Kefasikan dan pemberontakan kepada Allah dan hukum-hukumnya juga merusak. Tuhan yang memberi aturan dan firman-Nya tentulah demi dan untuk kebaikan manusia itu. Penyesalan dan jiwa yang hancur kini semakin jarang. Meski seseorang telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, dia tidak merasa apa-apa. Wajar dan biasa saja, katanya. Merasa diri paling benar, paling baik, dan paling sempurna dibanding dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk menyadari dosa dan kesalahannya. Saudara-saudara, adakah masalah-masalah di dunia ini membebani hati Anda? Janganlah kiranya beban dan masalah hidupmu membawa Anda hingga sesat. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang selalu murka, sehingga semangat orang yang tidak berdaya tidak menjadi lemah lesu. Tuhan kita sangat mengerti akan keadaan kita, mengerti kemampuan kita, mengerti tentang pergumulan kita. Walau Dia adalah Tuhan yang agung, yang maha kuasa, yang maha kudus, namun Ia adalah Tuhan yang dekat dengan umatnya. Tuhan yang sangat memahami kita. Tuhan marah karena anak-anaknya hidup di dalam dosa. Ia menghajar kita dan seolah-olah menyembunyikan wajahnya. Saatnya telah tiba. Tuhan memulihkan kita dengan penghiburan, dan kepada mereka yang sedih dan berkabung
Tuhan akan menciptakan puji-pujian dan damai sejahtera, baik bagi yang jauh, baik bagi yang dekat. Temukanlah penghiburan dengan meyakini bahwa Allah melindungi dan membela Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa jiwa yang hancur dan kerendahan hati adalah berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang patah dan remuk hatinya karena merindukan Tuhan adalah modal yang baik untuk datang kepada Tuhan, karena Tuhan memakai seseorang menjadi alat bagi kemuliaannya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus pasal 4 ayat 6. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, ampunilah kami karena terus hidup dalam pemberontakan, kesalahan, dan dosa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup di jalan yang benar, dan hidupkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat berjalan dan berlaku mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 320 ayat 4. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.